Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pelayan menyelipkan catatan terima kasih alih-alih tagihan pada petugas pemadam kebakaran. Keesokan harinya mereka datang ke rumahnya. Dikutip dari erabaru.net, ketika Ami memutuskan untuk menggratiskan makanan untuk 2 petugas pemadam kebakaran, dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun para pahlawan ini tidak akan membiarkan kebaikannya luput dari perhatian. Ada 2 jenis omelet keju di dunia yang dibuat Ami dan setiap omelet keju lainnya yang pernah Anda makan. Resep itulah yang membuat Ami dipekerjakan di Motel Good Times, membuatnya menjadi karyawan terbaik bulan ini lebih sering daripada yang bisa dia hitung, dan membantunya dipromosikan menjadi supervisor. Dia tidak perlu lagi memotong sayuran, membersihkan penggorengan, atau memasak di restoran. Tapi dia akan melakukan apa saja untuk tempat yang merupakan roti dan mentega untuknya dan ayahnya. Telur dadar kejunya adalah hal terbaik kedua tentang Ami. Yang pertama adalah kesediaannya untuk bersikap baik dan ramah tanpa ekspektasi. Setiap anak dan wanita hamil yang masuk ke restoran mendapat kue keping coklat gratis. Setiap pasangan lansia mendapat sarapan muffin gratis. Dan Ami berjuang agar seluruh staf mendapatkan sarapan bacon dan telur yang lezat sebelum memulai hari mereka. Ami akan menyiapkan sarapan ini untuk para karyawan, termasuk kru kebersihan. Dia adalah orang pertama yang tiba dan seringkali yang terakhir meninggalkan restoran. Kecuali tentu saja jika ayahnya memiliki keadaan darurat, dia harus buru-buru pulang. Suatu pagi Ami sedang menerima pesanan di sekitar lantai restoran ketika dia mendengar percakapan di meja 4. Apa yang kamu lakukan di sana luar biasa, Mason. Sangatlah sulit mengeluarkan wanita tua yang terbaring di tempat tidur itu dengan selamat dari api. Untuk sesaat kukira kamu sudah pergi, sobat. Untuk ini pria lain menjawab, ya itu sulit. Tapi hai, itu tugas kita. Dan kamu adalah pahlawan hari ini, Garden. Cara kamu menggendong gadis itu di bahumu dan anak anjingnya di tanganmu berada di halaman depan besok. Aku memberitahumu. Ami dengan cepat menyadari bahwa kedua petugas pemadam kebakaran telah berbicara tentang kebakaran malam sebelumnya di motel tua berdebu di ujung jalan. Aku tidak peduli tentang berada di koran. Gadis kecil dan anak anjingnya mengingatkanku pada putriku sendiri. Dia terus-menerus meminta anak anjing juga. Kamu tahu. Ami bergerak oleh keberanian dan ketulusan kedua pria itu. Dia ingin menunjukkan penghargaannya atas pelayanan tanpa pamrih mereka. Dan setelah berpikir sejenak, dia tahu persis bagaimana dia akan melakukannya. Ketika orang-orang itu memeriksa tagihan yang tersisa untuk mereka, mereka terkejut. Seluruh jumlah telah dicoret dan ada catatan di sebelahnya yang mengatakan, superhero kehidupan nyata tidak membayar untuk sarapan di sini. Terima kasih atas layanan Anda. Ini adalah cara kecil kami untuk membayar Anda kembali. Segera kembali. Kedua petugas pemadam kebakaran tersentuh oleh kebaikan ini. Mereka secara khusus meminta untuk melihat orang yang menulis catatan itu. Saat itulah mereka mengetahui bahwa Ami adalah wanita yang tangan ajaibnya juga membuat omelet lezat itu. Anda baik sekali, kata Garden. Kami benar-benar menyukai makanannya dan kami berpikir untuk membawa beberapa teman ke sini malam ini. Itu akan menjadi kehormatan mutlak. Ami berseri-seri dengan penuh semangat. Kami akan berada di sini asalkan Anda mengizinkan kami membayar, desak Mason. Kita lihat saja nanti. Ami tersenyum sambil melambaikan tangan pada mereka. Ketika Mason dan Garden kembali ke restoran bersama sekelompok teman malam itu, mereka bersenang-senang. Sudah lama sekali sejak semua pria berkumpul, duduk dan menikmati makanan berat.
Mereka telah memberitahu teman-teman mereka tentang kebaikan tak terduga yang mereka terima pagi itu. Dan Mason menyarankan, mari kita semua meninggalkan tip yang murah hati untuk orang-orang ini. Kelompok itu setuju. Kemudian Mason dan Garden menyadari bahwa Ami tidak ada. Mereka bertanya kepada pelayan tentang hal itu dan mengetahui bahwa dia harus buru-buru pulang lebih awal karena ayahnya jatuh. Saat pergi mereka menanyakan alamat Ami. Sementara itu Ami bertanya-tanya apakah petugas pemadam kebakaran muncul lagi malam itu. Dia juga bertanya-tanya apakah penggorengan telah dibersihkan secara menyeluruh dan apakah staf akan baik-baik saja keesokan harinya. Ami harus mengambil cuti untuk merawat ayahnya. Keesokan paginya ketika dia sedang membuatkan sarapan untuk ayahnya, ada ketukan di pintunya. Dia menjawabnya dan berdiri di pintu dengan kaget selama beberapa detik. Itu adalah petugas pemadam kebakaran dari pagi sebelumnya. Dia tidak begitu mengerti mengapa mereka ada di sana atau bagaimana mereka menemukan tempatnya. "Tuan-tuan, bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Mason dan Garden tersenyum melihat kegugupan Ami yang terlihat. "Kami tahu tentang ayahmu, Ami," kata Mason. Ami masih bingung. "Ya, terima kasih kepada tuan teknologi di sini," kata Garden sambil menunjuk Mason dengan nada menggoda. "Kami menemukan halaman GoFundMe Anda. Saat itulah kami menyadari bahwa ayah Anda sangat membutuhkan kursi roda. Kami mendengar dia jatuh kemarin. Apakah dia baik-baik saja?" tanya Mason. Ami menjelaskan bahwa salah satu kursi roda tuanya telah patah untuk keempat kalinya, menyebabkan ayahnya jatuh. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi." Mason tersenyum dan membuka bagian belakang truk pemadam kebakaran tempat mereka tiba. Yang mengejutkan Ami, pria itu meluncurkan kursi roda baru yang berkilau. "Ini untuk ayahmu." Ami tidak bisa berkata-kata saat para pria itu melanjutkan untuk menjelaskan fitur-fitur kursi roda semi otomatis. "Kamu tidak tahu betapa berartinya ini. Aku sudah berusaha mengumpulkan uang sejak tahun lalu, tetapi tidak berhasil. Ini menyelesaikan segalanya." Ami menangis saat membayangkan betapa ayahnya akan menikmati kursi roda baru. "Ya, itu tidak menyelesaikan segalanya," kata Garden. "Ketika kami menanyakan alamat Anda di restoran kemarin, kami menyadari bahwa Anda mengganti 3 bis untuk sampai ke sana setiap hari. Kami tahu bahwa mobil Anda mogok sekitar 2 tahun lalu dan Anda tidak punya uang untuk memperbaikinya." Ami tercengang melihat betapa mereka tahu tentang kehidupan dan perjuangannya. "Tentu saja kami bisa mengumpulkan uang dan membelikan Anda mobil baru. Tapi kami tahu itu tidak akan praktis. Jadi inilah yang kami lakukan." Sekarang beberapa orang yang lewat dan tetangga telah berkumpul. Kedua petugas pemadam kebakaran meminta orang untuk memberi jajan. Semua orang melihat ke ujung jalan dengan antisipasi. Dan benar saja, sebuah mobil baru khusus melaju ke depan rumah. Itu bukan kendaraan biasa. Ketika Ami melihatnya dari dekat, itu membuatnya terengah-engah. Sampai hari itu dia hanya melihatnya di majalah dan situs web. Itu adalah Browability Caravan, kendaraan kelas atas yang dirancang untuk mengangkut orang dengan kursi roda. Lututnya lemah karena tidak percaya dan dia hampir pingsan. "Aku tidak mungkin menerima ini." "Kamu pantas mendapatkan semua ini dan lebih. Kebaikan jarang terjadi di dunia ini. Kami tahu karena hari demi hari kami melihat ada begitu banyak keegoisan, kebencian dan kegelapan. Kebaikan dan cahayamu perlu diangkat dan dirayakan." Ami menarik orang-orang itu lebih dekat dan memeluk mereka. Air mata mengalir di matanya. Dia tahu apa yang telah dilakukan para pria untuknya telah mengubah hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tindakan kebaikan kecil dapat membuat perbedaan besar. Ami tidak tahu atau berharap bagaimana kebaikannya akan dibalas. Tapi rasa terima kasih yang sederhana kepada petugas pemadam kebakaran mengubah hidupnya. Selalu mengakui dan merayakan kebaikan satu sama lain. Mason dan Garden bisa saja berterima kasih kepada Ami dan melupakannya. Sebaliknya, mereka justru memutuskan untuk menghargai kebaikannya dan merayakannya dengan memberikan hal-hal yang paling dia butuhkan dalam hidupnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.